In tansurullah, kalau kalian menolong Allah. Ini Allah minta pertolongan dari kita. Artinya bukan Allah lemah, maha suci Allah. Allah azizun, jabbarun, qawiyun. Tidak mungkin ada makhluk yang mampu mengalahkan sang Khalik. Tapi kenapa Allah minta pertolongan? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. Kalau kalian menolong Allah. Ringkasnya ayat ini, menolong Allah artinya menolong utusan Allah. Yang di dalam ayat ini berkaitan dengan Isa. Apanya yang ditolong? Isa sebagai manusia atau Isa sebagai nabi? Isa sebagai utusan Allah. Berarti ketika ada utusan Allah, ada risalah, ada misi Allah yang harus ditolong. Menolong Allah berarti menolong misi para nabi. Menolong Allah berarti menolong misi para rasul. Dan sebaik-baiknya nabi, sebaik-baiknya rasul adalah baginda kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala khairi khalqih Habibina wa habibi ilahil alamin Nasiril mustata'afin habibil fuqara'i wal masakin الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين المعصومين ورضي الله تعالى عن كل صحابته الميامين الأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العلي العظيم معاشر الحاضرين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan rasa syukur tak terhingga di hari yang penuh barakah, di penghujung bulan Safar, bulan yang tidak banyak kaum muslimin mengetahui tentang peristiwa yang terjadi, bulan yang juga disandarkan kepada baginda Nabi dalam bentuk duka, bukan dalam bentuk suka. Karena terdapat dalam riwayat tanggal 28 Safar adalah wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tentunya ada beberapa ikhtilaf kaitan dengan penanggalan dan penentuan. Tetapi ketika kita mengaku pencinta baginda Nabi, maka ungkapan seorang pencinta tidak berhenti pada hari raya ataupun hari kegembiraan kelahiran baginda Nabi. Sosok yang akan mencintai
akan mengingat juga hari kematiannya. Sehingga tidak adil jika kita hanya memberikan porsi gembira pada wiladah, tapi kita mengabaikan hari syahadahnya Ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi. Hari ini kita memohon kepada Rabbul Alamin agar Allah memberikan keberkahan waktu dan membimbing lisan dan menjadikan apa yang kita dengar dan yang disampaikan menjadi cahaya. Ayat yang tadi kita sama-sama mendengar termaktub dalam surat Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah engkau mengira pasti masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah memberitahukan kepada kita semua, ternyata untuk masuk ke dalam surga bukan sesuatu yang murah dan tanpa upaya. Allah berikan perbandingan bahwasanya penghuni surga memiliki ciri, yaitu orang-orang yang berjihad dan memiliki satu sifat, yaitu sabar. Jihad tentunya luas. Jihad tidak dipersempit dengan makna hanya mengangkat senjata dan berkaitan dengan terbunuh dan dibunuh. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kasih dan sayang, memiliki tindakan dua hal yang kita harus ingat bersama di hari yang penuh barakah. Allah yu'ti, dia memberikan kepada makhluk apa yang dibutuhkan, mulai dari udara yang dia hirup, mulai dari air yang mereka butuhkan, sehingga kehilangan air akan menjadikan manusia menjadi meregang nyawa. Karena kebutuhan kita akan air jauh lebih besar dari kebutuhan kita akan makan. Sehingga kita saat berbuka puasa, pasti yang pertama kita sentuh adalah air. Allah berikan kepada kita matahari yang bersinar, karena tanpa matahari kita pun tidak mungkin bisa menginjakkan kaki di muka bumi. Kebutuhan kita akan sinar matahari kuat dan besar, sehingga Allah di dalam Al-Quran menyatakan wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Aku tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi, lakum, untuk umat manusia. Tapi ingat, ketika Allah memberi, Allah pun meminta. Ada yang Allah pinta dari kita, ada yang Allah harap dari kita. Sebagaimana Allah menyuruh kita salat, aqimus salah, mengeluarkan zakat. Bahkan bahasa Allah untuk makhluk, beliau Allah turunkan zatnya seolah-olah sang pencipta butuh dengan makhluknya. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Adakah yang mau meminjamkan Allah pinjaman yang baik? Allah meminta, tapi kalimat meminta, meminjam. Kenapa menggunakan kata meminjam? Karena ada sebagian makhluk ketika diberi oleh Allah nikmat, dia merasa sang pemilik nikmat hakiki, mutlak, sehingga ketika ada yang meminta dia berat. Sahabat kita mengatakan, minta dengan kalimat meminta. Adakah yang bisa engkau beri? Meminta. Kita berat untuk memberi. Tapi ketika dia mengatakan meminjam, maka kemungkinan harta itu kembali kepada kita, lalu kita mengeluarkan. Allah tahu persis hamba-hambanya. Ada yang memiliki sifat
kikir sehingga ataupun bakhil sehingga ketika Allah minta dia tidak memberi, tapi Allah menggunakan kata meminjam. Adakah yang mau meminjamkan? Tentunya ketika kita sadar bahwa Allah menggunakan kata pinjam, bukan berarti Allah butuh. Maha suci Allah, wal ghani, wal hamid. Dia maha kaya, dia maha terpuji. Dia tidak butuh makhluk. Tapi ketika dia meminta dengan kata meminjam atau meminta kita mengeluarkan, itu semua kembali kepada kita. Agar apa? Agar kita jangan jatuh cinta kepada pemberian Tuhan, tapi jatuh cintalah kepada Sang Pemberi. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan ataupun menitipkan di dalam Al-Quranul Karim sesuatu yang Allah pinta dari kita. Apa yang Allah pinta termaktub di dalam surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. In tansurullah, kalau kalian menolong Allah. Ini Allah minta pertolongan dari kita. Artinya bukan Allah lemah, maha suci Allah. Allah azizun, jabbarun, qawiyun. Tidak mungkin ada makhluk yang mampu mengalahkan Sang Khalik. Tapi kenapa Allah minta pertolongan? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. Kalau kalian menolong Allah, apanya yang ditolong? Di dalam Al-Quran surat As-Saff Allah perjelas yang harus ditolong dari sisi Allah, bukan zatnya. Allah berfirman di dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua penolong Allah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada sahabatnya, pengikutnya, lil hawariyin. Apa kata Isa putra Maryam? Man ansari, siapa penolong aku? Lalu sahabat Isa, murid-murid Isa mengatakan, qala al hawariyun nahnu ansarullah, nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifah fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Artinya, ringkasnya ayat ini, menolong Allah artinya menolong utusan Allah. Yang di dalam ayat ini berkaitan dengan Isa. Isa Nabi Allah, utusan Allah. Apanya yang ditolong? Isa sebagai manusia atau Isa sebagai nabi? Isa sebagai utusan Allah. Berarti ketika ada utusan Allah, ada risalah, ada misi Allah yang harus ditolong. Dari semua kalimat menolong, yang teragung, yang terazim, yang sangat dahsyat dan mungkin kita perlu waktu untuk menelaah, berkaitan dengan kalimat tolong, Allah telah menetapkan semua anbiya sebelum mereka menginjakkan kaki di muka bumi. Apa yang Allah lakukan kepada segenap anbiya? Allah meminta perjanjian suci. Wa idh akhadhallahu mitsaqan nabiyyin lamma ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Allah minta kepada semua anbiya sebelum di bumi, di alamul misal. Apa yang Allah minta? Ada 124.000 anbiya dalam riwayat.
Allah minta berjanji, nanti ada nabi akhiruz zaman yang membenarkan kitab-kitab yang kalian bawa. Tugas kalian adalah beriman kepadanya. Kepada siapa? Kepada nabi yang nanti akan datang. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepadanya, betul-betul beriman. La tu'minunna. Dalam bahasa Arab ada lam taukid, ada nun taukid. Betul-betul kalian harus beriman. Lalu tugasnya bukan berhenti pada beriman. La tansurunnah. Kalian harus betul-betul menolongnya. Menolong Allah berarti menolong misi para nabi. Menolong Allah berarti menolong misi para rasul. Dan sebaik-baiknya nabi, sebaik-baiknya rasul adalah baginda kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In tansurullah, kalau kalian betul-betul menolong misinya Allah yang baginda rasul bawa, apa dampaknya? Apa manfaat orang yang menolong misinya Allah, pesannya Allah? In tansurullah yansurkum. Kalian akan ditolong. Dan ada bonus. Wa yuthabbit aqdamakum. Kaki kalian kokoh, tidak mudah goyah, istiqamah, tidak pernah gentar, tidak mudah rapuh dalam melangkah, dan tidak ada ragu dalam menuju tujuan. Wa yuthabbit aqdamakum. Pertanyaannya, misi siapa? Di mana? Apa bentuknya? Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Menjaga ukhuwah adalah misinya Allah yang Allah titip pada Rasul. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jaga ukhuwah. Tidak pernah tunduk pada kekuatan apapun kecuali Allah. Tidak pernah ragu dengan kekuatan yang Allah berikan. Tidak menjadikan selain Allah sandaran. Ini misinya Allah. Dan kalau itu terjadi, Allah akan tolong. Ayuhal hadirun rahimakumullah, para mukminin yang sekarang berada di Baitullah. Ironis, ketika muslimin, ketika saudara-saudara kita di Palestina, di Iran, dimanapun mereka berada, ketika kekuatan kufar, arogansi, orang-orang yang merasa kuat dirinya laksana Fir'aun, membombardir, lalu membunuh para anak-anak kecil, bayi yang dalam pelukan ibunya, ataupun siapapun mereka dari tua sampai muda meregang nyawa. Apakah kita biarkan? Tentu tidak. Karena pembiaran berdampak besar pada kita. Baca nanti setelah pulang dari masjid, ayat selanjutnya, ingat-ingat di ayat 8 surat Muhammad. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Orang-orang yang kufur, yang tidak ada upaya menolong, celaka. Allah akan menghapus amalnya. Kufur di sini bukan kufur non muslim, karena muslim tidak dihitung amal. Kita, kata kufur, tidak melazimkan orang keluar dari teritorial mukmin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Ini bukan non muslim, kita yang kufur. Apa yang terjadi? Pembiaran. Tidak ada upaya, minimal kita punya doa yang, senjata yang dahsyat, yaitu doa. Doa silahul mu'min. Itu pun kita tidak lakukan. Dan ini berat konsekuensinya. Medannya pertolongan banyak. Teritorialnya luas. Mendidik anak bagian intan surullah.
Karena anak kadernya kita, sahamnya kita, asetnya kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan juga keluarga kalian. Jangan biarkan anak kita berjalan sesuai bagaimana angin bertiup. Dia harus dijaga, dirawat laksana pohon. Dijaga dari kumbang, dijaga dari hama, diberikan pupuk. Nanti Anda akan bahagia dengan semua jerih payah. Kenapa? Dalam rangka menolong Allah. Karena anak titipan Allah, anugerah Allah. Yang bisa menulis kaitan dengan menolong Allah. Tulislah syair-syair yang membuat orang bukan lalai, tapi syair-syair yang membuat orang meneteskan air mata dan mengingat siapa pencipta. Yang memiliki ilmu apapun, intan surullah, termasuk membantu masjid, membantu sekolah, membantu guru yang letih tiap hari mengajar dengan semua kesabaran. Anda sedang menolong Allah karena mereka sedang menjalankan misinya Allah. Intan surullah yansurkum. Termasuk juga menolong Allah dengan kita melakukan ataupun merajut jiwa dengan orang sosok yang sangat agung. Sebagaimana para anbiya diminta oleh Jalla Jalaluh saat perjanjian suci untuk beriman kepada Nabi kita dan menolongnya, kita pun demikian. Di dalam surat A'raf Allah berfirman, "Walladzina amanu bihi", beriman kepadanya, yaitu kepada Rasulullah. "Wa azzaruhu", memuliakannya. "Wa nasaruhu", menolongnya. "Wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu", mengikuti cahaya yang Allah turunkan kepadanya, yaitu cahaya Quran. "Ulaika humul muflihun", mereka lah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral hadirin, tiap hari kita melihat jeritan-jeritan orang minta tolong. Tiap hari kita melihat Allah mewakilkan penderitaan, jeritan semua mustad'afin yang kita dengar. Suaranya suara Tuhan. Tapi kalau kita menutup mata dan juga menutup telinga, jangan kaget di mahsyar kita dibangkitkan dalam keadaan buta. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Buta mata, tuli telinga. Bukan ini, bukan ini. Kalau ini dan ini, nanti di akhirat mungkin saja bisa, bukan mungkin, pasti bisa melihat. Tunanetra di dunia tidak melazimkan tunanetra di akhirat. Tapi yang mana yang kalau di dunia buta, di akhirat buta? Mata hatinya, telinga batinnya. Jangan putus asa, kata Rabbul Alamin. Jangan pernah menganggap diri kita tidak memiliki nilai. Membantu kawan, menyayangi tetangga, bergandeng tangan, semuanya menjalankan misi Tuhan. Intan surullah. Yang tadi disebutkan teritorialnya luas. Sehingga kesempatan ini kita dapatkan di hari Jumat untuk menyadarkan jiwa dan diri kita semua bahwa kalau kita ingin mengharap pertolongan Allah, dia tidak gratis. Ada hukum sebab akibat. Intan surullah, baru yansurkum. Karena ayat yang di awal kita baca, masuk surga tidak mungkin tercapai untuk orang-orang yang tidak diuji. Semua diuji. Semua akan mendapatkan ujian. Jadi jangan doa sesuatu yang Allah tidak cipta. Di muka bumi kita minta, ya Allah jangan uji aku. Tidak mungkin, karena dunia tempatnya ujian. Darul imtihan, darul ibtila, tempat ujian, tempat kita disensor mana yang betul-betul beriman, mana yang keimanannya bercampur dengan kedustaan.
Marilah kita menolong Allah di rumah kita dengan menjaga dan merawat anak-anak kita. Tempatkan mereka di taman, jangan tempatkan mereka di tempat yang penuh api dan mengerikan. Jaga istri kita, jaga harta kita, jaga ukhuwah kita. Ini bagian dari misinya Nabi. Dan ketika itu misinya Nabi berarti misinya Allah. Tolonglah Nabi kita. Apanya? Semua yang tidak layak yang dilekatkan pada pribadi Nabi kita singkirkan. Mudah-mudahan dengan ini intansurullah yansurkum. Kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Wa yuthabbit aqdamakum. Sehingga nanti kita di akhirat tidak tergelincir saat melewati sirat. Karena kita telah kokohkan kaki kita di dunia. Nanti di akhirat kita akan memetik hasilnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa ta'zim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin mattasalat aynun binadar wa udhunun bi khabar amma ba'd faya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحته بقدسه فقال جل تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين وأهلك أعداءك وعاد رسولك. اللهم دمر صهيوني وفرق جمعهم وشدد شملهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.